Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Jalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Selamat kepada ITTV dan saya harapkan pemirsa selalu tune in dengan ITTV. Semoga ITTV semakin berkembang, menyajikan berita-berita terbaik, berita-berita terkini, dan berita-berita faktual. Salam sukses untuk ITTV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Anda menyaksikan IT Update bersama saya, Hazna Fitria Disa. Konflik agraria terkait sengketa lahan yang diperjualbelikan oleh oknum tidak bertanggung jawab hingga kini belum tertuntaskan. Seperti 3 desa di Rokan Hulu, setelah 13 tahun mengalami sengketa lahan, hingga kini pemerintah daerah tidak menyatakan sikap dan belum ada kejelasan putusan dari pemerintah. Demi keuntungan pribadi, masih banyak lahan milik transmigran yang dimanfaatkan oknum mafia tanah, seperti yang saat ini marak di Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Tiga 13 tahun lamanya pemerintah tak kunjung menetapkan status kepemilikan atas lahan 3 desa di Kabupaten Rokan Hulu, yakni Desa Pasir Indah, Pasir Luhur, dan Rawa Makmur. Lahan-lahan yang mengalami konflik agraria yang ada di 3 desa tersebut dengan luas sekitar 6.000 hektar diperjualbelikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan hanya sebagian lagi yang bersertifikat milik masyarakat setempat. Keadaan ini akibatkan sengketa lahan antara masyarakat dengan pengusaha dan oknum aparat terus berlanjut dalam ketidakpastian. Saya selaku tokoh masyarakat Desa Pasir Indah, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Saya juga pernah menjabat sebagai kepala desa 2 periode di desa ini. Jadi secara kronologis saya mengerti tentang kejadian-kejadian permasalahan yang terjadi di desa ini. Awal desa ini adalah desa transmigrasi UPT 7 SKPF Desa Pasir Indah, Kota Tengah. Nah, kami menjadi desa definitif tahun 1996. Jadi dari tahun 1996 kami juga punya program TSM dan Pecahan KK. Awalnya kami tahun 1988 angkatan transmigrasi lebih kurang 185 KK. Nah, di tahun 1996 kami mendapat program TSM 215 TSM ditambah Pecahan KK 100 waktu itu, maka genaplah warga kami itu 500 kakak. Maka lahirlah desa kami, Desa Pasir Indah, sebagai desa definitif. Nah, di samping perjalannya waktu, desa kita yang dulunya dibina KUPT, nah sekarang sudah menjadi di kepala desa. Lahan-lahan yang mau dijadikan ini sebagian dikuasai oleh masyarakat yang sudah bersertifikat, sebagian juga diperjualbelikan oleh oknum masyarakat Desa Tempatan Muara Dilam. Jadi yang menjadi polemik yang mendalam sama kami ini tentang keluarnya SKGR yang dikeluarkan oleh Bapak Camat. Jadi di samping kami kewalahan untuk menyelesaikan masa-masa di tanah-tanah HPL dan juga lahan yang sudah bersertifikat. Jadi ini menyebabkan sebab akibat kami, terutama dengan perekonomian kami yang sangat minim. Itu kita nggak bisa nyekolahkan anak, kan itu. Itulah yang terutama untuk generasi. Jadi kita berharap juga
masalah ini bisa tuntas, jangan sempat ini menjadi warisan kepada anak turunan kami. Jadi kronologis kejadian-kejadian di sini memang kami sangat sukar untuk menyelesaikan masalah-masalah di sini. Karena jelasnya kami masyarakat ini masih awam untuk perihal-perihal menyelesaikan masalah. Namun saya sebagai kepala desa dari 2007 sampai 2019 saya sudah rasakan memang segala namanya kepala desa ingin warganya tentram, ingin masalah selesai. Jadi kami ikuti semua aturan-aturan dari pemerintah daerah dan itu sudah kita lakukan mulai zaman Pak Ahmad jadi bupati sampai Pak Suparman sampai Pak Sukiman sekarang ini. Namun permasalahan tidak bisa kami selesai kandas ditelan oleh waktu. Jadi kami berharap dengan adanya program reforma agraria ini desa ini menyambut baik dan kami siap untuk mendukung program ini. Jadi udah kami rasakan memangan kalau kami ini melakukan upaya dengan pemerintah daerah khususnya tidak ada penyelesaian yang akurat. Maka dengan adanya ini kesempatan kami yang terakhir. Saya rasa itu. Ya jelasnya dengan adanya program reformasi agraria ini, kita berharap lahan ini kembali ke masyarakat. Karena warga kita ini sudah berkembang, Bu. Udah berkembang sangat pesat. Anak-anak kita udah mau 3 generasi nih. Kan gitu. Jadi ini tanggung jawab sebagai pemegang-pemegang kekuasaan, pemangku-pemangku kekuasaan, kita berharap supaya bisa menyelesaikan ini. Itulah harapan kita, terutama saya mewakili dari masyarakat kita. Kami berpesan kepada Bapak Presiden, ya mungkin kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibisikkan kepada Bapak Presiden, sehingga Bapak Presiden membuat program, yaitu program reforma agraria, yang tujuannya untuk pemberdayaan masyarakat kita. Dan kita berharap penekanan kepada Bapak Gubernur, Bapak Bupati dan instansi terkait supaya ini diselesaikan secepatnya, jangan berlarut-larut. Masyarakat tentu saja kewalahan menyelesaikan masalah lahan yang berstatus HPL ini dan sudah bersertifikat berdampak sangat buruk terutama pada perekonomian masyarakat. Keadaan ini akibatkan sengketa lahan antara masyarakat dengan pengusaha terus berlarut dalam ketidakpastian. Aliansi Masyarakat Adat turut mendorong pada proses hukum di pengadilan dengan harapan konflik ini tidak diwariskan kepada anak cucu dan generasi selanjutnya. Sejauh ini, konflik lahan ini telah mendapat kepastian hukum berdasarkan ketetapan Pengadilan Negeri Pasir Pengarayan bahwa kepemilikan lahan harus mengacu pada SK Menteri BPN tahun 1993. Faktanya, pemerintah daerah tidak pernah menyatakan sikap hingga saat ini. Terkesan lepas ditelan waktu. Baik, kami dari AMA, Aliansi Masyarakat Adat Melayu Riau, hari ini sudah berjalan bersama-sama dengan masyarakat transmigrasi UPT 7 Kota Tengah, yaitu sekarang menjadi Desa Pasir Indah ini, dan 2 desa lainnya, Pasir Luhur dan Rawa Makmur. Proses yang kami lakukan mendukung gerakan dari Pasir Indah ini, setelah kami dorong pertama melalui gerakan di pengadilan, dan hasilnya alhamdulillah sudah mendapatkan kepastian hukum melalui putusan Pengadilan Negeri pada sebulan yang lalu di Pasir Pangarayan menetapkan bahwasanya sesuai SK Menteri tahun 1993 tentang penetapan wilayah UPT 7 Kota Tengah. Ini sudah jelas. Jadi hari ini kita berharap kepada pemerintah daerah untuk lebih tegas dan lebih bijak, tidak memberi ruang mengulur-ngulur, tidak memberi ruang seolah-olah masyarakat ini dikepinggirkan gitu. Jangan anggap masyarakat Tran ini adalah masyarakat yang hari ini bukan masyarakat kita atau pendatang. Kami dari AMA justru sudah menilai, karena
kedatangan masyarakat Tran hari ini adalah atas kesepakatan datuk-datuk kita dahulu. Oleh karenanya kita berharap sesuai juga dengan edaran yang terbaru dari Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan inventarisir ulang lahan-lahan transmigrasi tersebut. Banyak masyarakat kita di Desa Pasir Indah ini yang tidak mendapatkan haknya, terutama anak-anak TSM yang dicadangkan sesuai surat Menteri tahun 1996 tentang Transwakarsa Mandiri, itu pengembangan dari anak-anak Tran, bapak-bapak yang datang tahun 89 punya anak dikembangkan kembali melalui lahan pencadangan yang telah ditetapkan SK 1993 yaitu 1.240 hektar, itu diambil kembali untuk pengembangan 250 KK. Tapi hak itu sampai hari ini tidak pernah didapatkan. Oleh karenanya kemarin kami tetap melakukan kerjasama dengan masyarakat Tran karena mereka minta bantu, ayo kita dorong. Kami uji melalui pengadilan dan terbukti pengadilan menyatakan yang berlaku itu adalah SK Menteri 1993. Jadi adapun oknum-oknum hari ini, adapun perusahaan hari ini yang menguasai tanah-tanah Tran ini adalah penguasaan ilegal yang dilakukan hari ini. Dan juga kami minta hari ini masyarakat Tran sudah mengajukan Pokja ke Kementerian Desa dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan memberikan hak kepada masyarakat Tran sesuai alurnya. Seperti apa alurnya? Ya, seperti dilakukan permohonan melalui kelompok tani Pasir Indah Jaya. Itu sudah diajukan ke Kementerian Desa dan Transmigrasi dan Pokjanya sudah terbentuk. Tapi hari ini terkendala sikap dari pemerintah daerah yang kita harapkan hari ini. Harusnya hari ini Gubernur Riau tidak muta-atik cerita ini, justru memberikan dukungan yang sepenuhnya. Jadi kita minta Gubernur memberikan langkah cepat atau memberikan alur yang pas. Jangan seolah-olah sekarang jadi tersendat gitu. Karena ini hajat hidup loh. Perusahaan yang datang hari ini sudah berpuluh tahun dari 2006 menguasai tanah, dia numpang kaya sini. Orang sini numpang makan gitu. Tapi sampai hari ini kan apa kebijakan pemerintah hari ini? Justru mendukung perusahaan yang hari ini ilegal di atas tanah Tran. Itu yang kita lihat sampai hari ini. Ya, kami dari AMA sudah lakukan. Pembuktian administrasi sudah kami lengkapi. Sudah mulai dari ketetapan kementerian dari tahun 89, dikeluarkan surat tahun 1993 oleh Menteri BPN namanya waktu itu. Dan selanjutnya kami lakukan pengecekan melalui BPKH wilayah 9 Kementerian Kehutanan tentang status wilayah ini memang benar masuk di dalam wilayah Tran. Dan terakhir kami lakukan penguatan dari seluruh administrasi ini, kami keputusan Pengadilan Negeri Pasir Pangarayan. Dan di dalam putusan pengadilan menyatakan tegas yang sesuai sebelum ada perubahan di situ, SK 93 itu masih berlaku dan tidak berlaku apa yang ada di atas itu. Jadi kalau ada yang hari ini mengatakan dia punya IUP, dia punya SKGR, surat-surat itu dikatakan oleh pengadilan itu tidak berlaku. Yang berlaku itu adalah SK Menteri BPN tahun 1993. Jadi langkah kita ke depan, apabila dalam langkah ini tidak akan, kami akan blokade semua ini. Dan kita akan lakukan penguatan di masyarakat, penguatan masyarakat juga. Mungkin sudah nggak sabar, kami juga ada nahan-nahan. Tapi kalau umpamanya tidak ada juga dari pemerintah daerah memberikan kelonggaran, tidak ada bantuan, justru menghalang-halangi, ya kami mau bisa apa ketika masyarakat harus mengambil tindakan. Saya rasa seperti itu. Hari ini kami menunggu kecepatannya, saya rasa tinggal, karena ini udah setahun lebih ya Pak ya? Sudah setahun lebih dan sesuai dari putusan pengadilan ini sudah masuk bulan ketiga. Jadi triwulan ini, kalau di dalam sebulan ke depan juga tidak ada realisasi, ya kami juga mungkin kita minta dukungan dari Hulu Balang dan lembaga ormas, lembaga adat lainnya untuk memperkuat ini. Karena penyerahan ini adalah keberadaan Tran hari ini adalah kesepakatan bersama dengan tokoh-tokoh dan petinggi-petinggi masyarakat terdahulu gitu. Dan kami juga meminta kepada Bapak Presiden
untuk bisa bertindak tegas, menurunkan instruksi melalui kementerian, melalui KSP atau melalui juga penegak hukum supaya tidak bermain-main di level masyarakat paling bawah ini. Ini adalah bagian dari masyarakat yang hari ini hajat hidupnya. Hari ini bahkan ini Pak Sariman yang di kiri saya, salah satu masyarakat yang memegang sertifikat TRAN. Tapi hari ini tanahnya dirampas oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Berdasarkan laporan masyarakat, bahwa polemik yang terjadi hingga saat ini adalah tentang keluarnya surat keterangan ganti rugi yang dikeluarkan oleh oknum kepala desa dan diketahui camat sehingga menjadi tumpang tindih nama. Nah, sekarang BPN untuk sertifikat-sertifikat lama itu ada istilahnya K4. Jadi K4 itu adalah sertifikat-sertifikat zaman dulu yang belum terpetakan. Jadi ada kegiatan namanya K4. Itulah tugas daripada kepala kantor kabupaten kota di daerah untuk memetakannya. Jadi memetakannya kembali, istilah kami itu K4 dengan berbagai macam cara teknis di lapangan, tergantung kepala kantornya, sehingga sertifikat-sertifikat itu kalau sudah terpetakan maka akan ketahuan di peta itu tanah sudah sertifikat sehingga terhindar daripada double sertifikat. Jadi ada kegiatan sekarang namanya K4. Ya, untuk menghindari tadi yang adik tanya agar supaya tidak terjadi double sertifikat itu. Saya akan menjelaskan tentang reforma agraria di Provinsi Riau. Jadi pelaksanaan reforma agraria ini adalah sebagai salah satu cita-cita pemerintah ya, sebagaimana terdapat di dalam nawacita yang kita perlu tangani seoptimal mungkin, bersinergi antara BPN dengan kementerian lembaga lainnya. Siapa kementerian lembaga lainnya itu? Yaitu pertama itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK. Kemudian Kementerian Desa Tertinggal, ya, Transmigrasi. Kemudian di provinsi itu pemerintah provinsi, dalam hal ini PUPR, kemudian Dinas Perkebunan, kemudian Dinas Dukcapil itu singkatannya, pemberdayaan masyarakat dan Dukcapil ya. Kemudian juga ada kalangan akademisi. Nah, ini harus bersinergi ya dalam melaksanakan reforma agraria yang ada di Riau ini. Kami baru melaksanakan reforma agraria ini dengan rakor awal ya, rapat koordinasi awal GTRA namanya. Rapat koordinasi awal GTRA ini kami laksanakan kemarin itu dengan mengundang stakeholder dan beberapa yang saya sebutkan tadi sebagai narasumber. Alhamdulillah mereka pada datang baik dari pusat maupun dari provinsi. Nah, kemudian di dalam rakor itu ada beberapa permasalahan yang diangkat ya. Pertama itu kami mengharapkan kebijakan daripada instansi terkait, dalam hal ini misalnya Kementerian KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, agar supaya dalam kebijakan pelepasan kawasan hutan itu dapat memperhatikan batas penguasaan tanah masyarakat. Ya. Jangan sampai nanti masyarakat sudah ada sejak dulu, tahu-tahu masuk dalam kawasan hutan, gitu ya. Padahal masyarakat sudah menguasai sejak lama. Kemudian kalau dari Kementerian Transmigrasi, Desa Tertinggal itu banyak sekali lahan-lahan R. Lahan R itu lahan-lahan cadangan dulu yang akan diperuntukkan untuk perkembangan anak pinak daripada transmigrasi itu sendiri. Sekarang ini banyak yang bermasalah karena sepertinya
transmigrasi juga tidak langsung menetapkan siapa sih harusnya yang akan mendapatkan tanah lahan R itu. Itu kemarin juga sudah dibahas. Jadi salah satu direktur dari Kementerian Transmigrasi itu hadir. Kemudian 20% pelepasan kawasan. Kita ini kan Kementerian Kehutanan itu melepaskan kawasan hutan untuk perusahaan itu, perusahaan yang menerima itu diwajibkan mengalokasikan 20% itu untuk masyarakat di sekitarnya. Kemudian juga ada lagi kegiatan infer. Kegiatan infer ini juga kami minta kepada BPKH ya. BPKH wilayah 19 agar supaya cepat penyelesaiannya, apakah pelepasan kawasan harus dilepaskan kepada masyarakat atau untuk perhutanan sosial. Nah, itu yang kami bahas dalam dalam GTR rapat koordinasi kemarin. Kemudian kami juga mengharapkan kepada pemerintah kabupaten kota, terutama bupati, wali kota, agar supaya mendukung kegiatan ini. Dukungan ini sudah ada dasar hukumnya, di mana surat Menteri Dalam Negeri ya. Jadi surat Menteri Dalam Negeri itu kalau tidak salah nomor 590/5747/Bangda tanggal 15 Desember 2022 itu menghimbau bupati, wali kota untuk mendukung kegiatan daripada reforma agraria ini. Yaitu dengan cara misalnya kegiatan yang belum dianggarkan dalam APBN itu dianggarkan dalam APBD. Misalnya patok, metrai, ya kan, operasional desa, RT, RW dan lain sebagainya itu. Kemudian BPHTB ini juga kami mengharapkan dukungan dari bupati wali kota itu dengan membuat peraturan bupati untuk memberikan keringanan pajak kepada penerima sertifikat redis. Baru 4 kepala daerah yang memberikan keringanan ini, yaitu Wali Kota Dumai, Wali Kota Pekanbaru, Bupati Pelalawan, sama Bupati Siak. Sedangkan kita 12 kabupaten kota yang berarti 12 kurang 4, 8 ya. Yang 8 bupati wali kota ini belum membuat peraturan bupati tentang keringanan BPHTB. Itu saja kami mengharapkan dukungan-dukungan dari bupati sehingga reforma agraria itu dapat berjalan lancar ya. Kemudian untuk pembentukan GTRA di kabupaten kota itu sudah kita bentuk sejak bulan Januari, tinggal lagi pelaksanaannya, tinggal menunggu jadwal agenda ya. Jadi kita harus menunggu agenda bupati dengan BPN karena kita mengharapkan bupati itu harus hadir. Jadi jangan sampai nanti pelaksanaannya waktunya tidak tepat sehingga mubazir dalam kegiatan itu. Kemudian untuk lahan-lahan yang tadi dibilang double sertifikat. Sertifikat double itu banyak permasalahannya mengapa bisa. Pertama itu salah satunya adalah sertifikat yang diterbitkan zaman dahulu, terutama di bawah tahun 90, tahun 80, tahun 70, itu masih pakai koordinat lokal. Jadi kalau koordinat lokal itu tidak masuk ke dalam aplikasi ya, dalam sistem KKP. KKP itu kepanjangannya dari komputerisasi kantor pertanahan. Sehingga yang sertifikat zaman dulu itu oleh karena belum terpetakan, belum terlandingkan, maka kepala desa atau lurah yang sekarang ini dia membuatkan SKGR lagi, padahal di situ sudah ada sertifikat. Karena ketidaktahuan kepala desa dan lurah ya, makanya terbitlah SKGR. Ini terjadi terhadap sertifikat-sertifikat yang sudah terbit lama. Kalau dia terbitnya di atas tahun 2000, insya Allah itu jarang ya terjadi sertifikat double. Jadi sertifikat double itu saya ulangi, kebanyakan
sertifikat-sertifikat zaman dahulu yang masih melayang-layang, terbit lagi SKGR yang baru sehingga double sertifikat. Karena koordinat yang dipakai masih koordinat lokal. Masih banyak lagi misalnya adanya etikat tidak baik lah dari oknum ya. Menghilangkan sertifikat ada dinyatakan tidak ada, padahal itu sudah terbit dinyatakan hilang. Sehingga banyak sekali yang sertifikat hilang dinyatakan hilang ini padahal ini tidak hilang, sertifikatnya ada. Nah, itu kebanyakan misalnya nama istrinya sertifikat itu ya, terus oleh karena oknum suaminya mau jual, istrinya tidak mengizinkan, dianggaplah sertifikat itu hilang, sehingga double lah sertifikat. Itu banyak terjadi double sertifikat itu seperti itu. Kemudian tadi ditanyakan, Pak, kalau sudah sertifikat, boleh nggak SKGR terbit? Ya tidak boleh. Kalau kepala desa dan camat itu tahu bahwa itu sudah ada sertifikat, ya tidak boleh diterbitkan SKGR. Tapi kebanyakan mereka tidak tahu bahwa tanah itu sudah sertifikat atau belum. Sehingga terjadilah double sertifikat. Saya rasa itu ya keterangan dari saya. Abidah dan Nisa, ITTV melaporkan. Demikian IT Update hari ini. Bagikan info ini, bantu lingkungan kita selalu update. Saya, Khazna Fitria Disa, sampai jumpa.